Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut Tika Temangan Dauan episode yang ke-11. Selamat mendengarkan. Sejenak kemudian Ki Temang Dauhan dan Ki Pratunggo telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Seperti yang telah dikatakannya, meskipun pertempuran baru dimulai, namun Ki Pratunggo ternyata benar-benar telah mempergunakan ilmunya pada tataran yang tinggi. Ayunan tangan Ki Pratunggo yang dilambari dengan kekuatan ilmunya yang dahsyat telah menimbulkan hembusan angin. Hembusan udara panas yang selalu mengejar kemanapun Ki Temang Dauhan mengelak. Tetapi Ki Temang Dauhan yang selama ini dikabarkan mempunyai kemampuan pilih tanding, ternyata kabar tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Menghadapi serangan ilmu dari lawannya yang mendebarkan, terlihat Ki Temang Dauhan tidak mengalami kesulitan yang berarti. Dengan lincahnya, Ki Temang Dauhan selalu dapat menghindari dari serangan lawannya. Tubuhnya berlompatan ke sana kemari dengan mudahnya, seolah-olah tubuh Ki Temang Dauhan menjadi seringan kapas, sehingga Ki Temang Dauhan terlihat seperti melayang-layang di udara layaknya seekor burung layang-layang. Sesekali dengan kelincahan yang dimilikinya, justru Ki Temanglah yang telah membuat lawannya menjadi surut, karena ayunan tangan Ki Temang nyaris saja menghantam kepala lawannya. Hush! Beberapa kali justru Ki Pratanglah yang terdengar telah mengumpat-umpat karena ayunan tangan dari Ki Temang nyaris menyentuh tubuhnya. Bahkan dalam satu kesempatan yang sama sekali di luar perhitungannya, Ki Pratunggo tidak menduga bahwa kecepatan bergerak Ki Temang Dauhan ternyata telah membuat kedudukannya menjadi goyah, sehingga ketika kaki Ki Temang terayun ke arah pinggangnya, Ki Pratunggo tidak mampu menghindarinya sepenuhnya. Buk! Setan alas! Geram Ki Pratunggo sambil berguling menjauh untuk menghindari serangan susulan dari Ki Temang Dauhan. Dengan cekatan, Ki Pratunggo memang dapat meloncat bangkit kembali. Namun Ki Pratunggo merasakan pinggangnya menjadi nyeri akibat sentuhan kaki lawannya. Terlihat kemudian Ki Pratunggo memperbaiki kedudukannya dan bersiap untuk melanjutkan kembali pertempuran. Secara keseluruhan, perkelahian itu berlangsung dengan sengitnya. Dengan landasan ilmunya masing-masing, keduanya berusaha untuk saling melancarkan serangannya serta mencoba untuk dapat menembus pertahanan lawan. Meskipun keduanya telah sama-sama mulai merambah pada tataran ilmu yang semakin meningkat, tetapi belum dapat dipastikan siapakah di antara kedua orang yang tersebut yang akan mampu menundukkan lawannya. Sementara Ki Peke dan putra Ki Temang Dauhan serta para peronda yang menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung telah menjadi berdebar-debar hatinya. Putra Ki Temang Dauhan Apsoro sesekali mengepalkan tangannya setiap kali melihat ayahnya harus terdorong surut untuk menghindari serangan segapan lawannya yang datang membadai. Namun putra Ki Temang Dauhan tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanapun, putra Ki Temang Dauhan tidak mungkin untuk mengabaikan pesan dari ayahnya agar dirinya tidak mencampuri perkelahian yang sedang terjadi. Selain dari itu, putra Ki Temang Dauhan nampaknya menyadari atas satu kenyataan bahwa dua orang yang saat ini sedang bertempur itu telah merambah pada tataran ilmu yang berada jauh di atas jangkauan ilmu yang dimilikinya. Apalagi masih ada dua orang lagi yang merupakan saudara seperguruan dari lawan ayahnya. Meskipun ada Ki Begel di sampingnya, namun putra Ki Temang Dauhan mengetahui dengan pasti bahwa kemampuan Ki Begel hanyalah selapis dua lapis lebih tinggi dari kemampuannya sendiri. Dari tempatnya, Ki Begel terlihat dengan bersungguh-sungguh mengikuti perkelahian yang terjadi. Keris pusaka yang sebelumnya masih terselipkan di ikat pinggang bagian belakang telah digeserkan ke arah samping. Sambil mengamati pertempuran yang terjadi, tiba-tiba Ki Begel teringat pada dua orang asing yang sejak
tadi telah datang kepadanya untuk meminta izin agar diperkenankan bermalam di Banjar. Disapukannya pandangan matanya untuk menelusuri sekeliling tempat di halaman Banjar. Nampaknya Ki Bekel tengah berusaha mencari tahu, barangkali saja kedua orang itu juga hadir di halaman Banjar dan turut serta menyaksikan pertempuran antara Ki Temang Tawuhan dengan Ki Pratonggo. Namun Ki Bekel tidak menemukan sesuatu yang dicarinya. Terlintas dalam angan Ki Bekel bahwa keduanya mungkin merupakan bagian dari ketiga orang yang ingin membuat kerusuhan di Kademangan Dahuan. Sambil mengempalkan tangannya, terlihat Ki Bekel menggeledakkan giginya. Tidak salah lagi, keduanya pasti orang yang memang ditugaskan untuk melihat-lihat keadaan Kademangan terlebih dahulu sebelum akhirnya keduanya menghubungi kawan-kawannya yang mungkin saja telah menunggunya tak jauh dari Padungan induk Kademangan. Berkata Ki Bekel di dalam hatinya, mungkin keduanya saat ini juga hadir di tempat ini meskipun bersembunyi di kegelapan atau di rimbunan pohon yang ada di sekeliling Banjar. Atau barangkali keduanya justru telah meninggalkan Kademangan dengan diam-diam karena tugasnya memang hanya untuk mengamati keadaan. Terlintas dalam angan-angan Ki Bekel untuk pergi dan melihat keadaan bilik yang berada di belakang Banjar untuk mengetahui apakah dua orang itu masih berada di dalam biliknya atau justru telah meninggalkan biliknya. Namun, niat Ki Bekel diurungkan karena Ki Bekel tidak ingin meninggalkan halaman Banjar dalam keadaan Ki Temang sedang bertempur dengan lawannya. Di halaman Banjar sendiri, pertempuran antara Ki Temang Tawuhan dengan Ki Pratonggo berlangsung semakin sengit dan mendebarkan jantung. Keduanya telah mulai merambah pada ilmu simpanannya masing-masing. Oleh ungkapan ilmu simpanannya, kedua pergelangan tangan Ki Pratonggo saat itu telah berubah menjadi merah. Setiap kali Ki Pratonggo mengayunkan tangannya, dari telapak tangannya mulai terhembus desiran angin yang memancarkan udara panas. Desiran angin itu selalu mengejar kemanapun Ki Temang Tawuhan bergerak. Meskipun Ki Temang Tawuhan mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi, tetapi seringkali Ki Temang Tawuhan terpaksa harus melakukan lompatan-lompatan panjang karena udara panas yang ditimbulkan oleh ungkapan ilmu lawannya ternyata mampu menjilat tubuhnya meskipun jaraknya masih beberapa jengkal dari Ki Temang Tawuhan. Sesekali terdengar Ki Pratonggo mengawali serangannya dengan sebuah teriakan yang terdengar menggelegar. Getar suara yang ditimbulkannya seolah mampu mengguncangkan halaman Banjar. Ki Temang mengetahui bahwa lawannya nampaknya telah mengungkapkan sebuah ilmu gelap ngampar ataupun yang sejenisnya untuk merangkapi serangannya. Namun ternyata Ki Temang Tawuhan mampu mengatasi getar suara yang ditimbulkan dari ungkapan ilmu lawannya tersebut sehingga Ki Temang Tawuhan tidak terpengaruh sama sekali karenanya. Akulah yang menjadi lawanmu saat ini. Getar suaramu itu tidak berpengaruh apapun terhadapku. Jadi hentikanlah tarikanmu, terkecuali kau memang sengaja ingin membangunkan seluruh penghuni Kademangan. Desis Ki Temang Tawuhan sambil meloncat menghindari sergapan lawannya. Dasar manusia iblis yang sombong, geram Ki Pratonggo sambil kembali melompat untuk mendesak kedudukan Ki Temang Tawuhan. Dalam satu kesempatan, ketika Ki Temang Tawuhan melompat jauh ke belakang untuk mengambil jarak dari lawannya dengan maksud untuk mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balasan, lawan Ki Temang justru telah mengejarnya untuk memperpendek jarak. Dengan beruntun, lawan Ki Temang Tawuhan telah mengayunkan tangannya sehingga desir-desir angin yang terhembus dari tangan lawannya seolah telah mengurung Ki Temang Tawuhan dari beberapa tempat. Dengan lompatan yang tinggi, Ki Temang mencoba untuk keluar dari serangan itu, dan serangan lawannya tersebut memang berhasil dihindarinya. Tetapi ketika Ki Temang Tawuhan masih dalam kedudukan melayang di udara, lawan Ki Temang Tawuhan telah kembali mengayunkan tangannya menyongsong gerak turun dari Ki Temang Tawuhan.
Ki Temang terkesiap melihat serangan yang kembali datang kepadanya. Sambil meluncur turun, Ki Temang Tawuan mencoba menggeliat untuk menghindarinya. Namun hembusan angin yang memancarkan udara panas itu masih saja sempat menjilat ujung lengan baju Ki Temang. Sambil melompat jauh ke belakang, terlihat Ki Temang mendesis, menggigit bibirnya karena menahan perasaan sakit pada tangannya. Ujung lengan bajunya menjadi hangus seolah telah tersentuh oleh panasnya bara api. Kulit pada punggung pergelangan tangannya terlihat ada bekas yang menghitam. Hanya karena kekuatan dan daya tahan tubuh dari Ki Temang Tawuan sajalah yang membuat tangan Ki Temang Tawuan tidak ikut menjadi terbakar. Meskipun demikian, serangan itu dengan benar-benar telah menyakiti kulit Ki Temang Tawuan. Dengan kelebihan ilmu yang dimilikinya, Ki Temang Tawuan berusaha untuk mengabaikan perasaan sakit pada pergelangan tangannya. Bahkan Ki Temang Tawuan telah mulai memperbaiki kedudukannya kembali. Untuk sesaat, Ki Temang Tawuan telah mengatupkan kedua telapak tangannya. Ki Temang Tawuan nampaknya sedang membangkitkan sebuah ilmu yang tersimpan di dalam dirinya. Sebuah ilmu pilih tanding yang diwarnai dan diwarisi dari perguruannya. Sebuah ilmu yang dipercayai sepenuhnya karena ilmu yang tersimpan di dalam dirinya itu menjadi sandaran baginya dalam menghadapi bermacam perusahaan saya sulit apapun. Dan saat kemudian dengan bekal ilmu simpanannya, Ki Temang Tawuan melompat mendekati lawannya untuk mencoba melancarkan serangannya. Kripal Pratonggo yang mempunyai kemampuan menyerang dari jarak tertentu tanpa harus menyentuh tubuh lawannya terlihat telah kembali mengayunkan tangannya. Wush! Namun kali ini nampaknya Ki Temang Tawuan telah siap sepenuhnya serta telah memperhitungkan semuanya. Ketika hembusan angin yang keluar dari ayunan tangan Ki Pratonggo mendekatinya, Ki Temang Tawuan telah menggeliat untuk menghindar. Bersamaan dengan itu, Ki Temang pun terlihat juga mengayunkan tangannya meskipun jarak Ki Temang Tawuan dengan lawannya masih berada di luar jangkauan. Untuk beberapa kali gerakan seperti itu diulang-ulang oleh Ki Temang Tawuan. Ayunan tangan Ki Temang memang tidak pernah menyentuh secara langsung pada tubuh Ki Pratonggo, sehingga Ki Pratonggo seolah-olah tidak merasakan akibat apapun dari serangan Ki Temang Tawuan itu. Namun ketika keadaan seperti itu telah terjadi dan berulang-ulang dan beberapa kali, mulai terlihat rona merah pada wajah Ki Pratonggo. Ada sesuatu yang tidak sewajarnya mulai dirasakannya. Hingga akhirnya Ki Pratonggo telah meluncat surut untuk mengambil jarak dari Ki Temang Tawuan. Dengan bibir yang tergedar serta dada yang berdebar-debar, terdengar Ki Pratonggo mengumpat, "Setan alas tidak tahu diri. Dari manakah kau sergap ilmu iblis yang kau pamerkan kali ini? Kau telah mengetuk-ngetuk isi dadaku sehingga membuat jantungku seolah-olah telah terlepas dari tangkainya." "Aku mempelajarinya dari perguruanku," jawab Ki Temang Tawuan singkat. "Aku tak yakin bahwa ilmu yang kau pergunakan ini adalah ilmu yang sama dengan sebuah ilmu yang juga dikuasai oleh seseorang anak muda yang belakangan ini tengah menjadi pembicaraan banyak orang di daerah barat," desis Ki Pratonggo. "Kalau yang kau maksud itu adalah ajian rok-rok asem, kau memang benar. Ilmuku memang bukan ajian rok-rok asem seperti ilmu yang dikuasai oleh anak muda yang kau maksud tersebut," jawab Ki Temang Tawuan. "Apakah dengan memamerkan ilmu yang dahsyat ini kau berharap aku menjadi gentar dan menghentikan pertarungan ini?" desis Ki Pratonggo. "Aku tidak keberatan kalau kau memang menghendakinya, karena di antara kita memang tidak ada persoalan apapun, sehingga perselisihan ini seharusnya memang dapat dihindari," jawab Ki Temang Tawuan. "Dasar manusia sombong! Apakah kau mengira dengan ilmu itu kau akan dapat mengalahkanku? Meskipun ilmumu itu adalah ilmu yang dahsyat, aku tidak menjadi gentar karenanya. Bahkan seandainya yang aku hadapi adalah sebuah ilmu yang disebut dengan ajian rok-rok asem, yang konon kabarnya merupakan ilmu yang sangat mendebarkan itu,
Aku tidak akan gentar dan gemetar menghadapnya. Geram Ki Pradongo dengan pandangan matanya menatap tajam ke Demang Dauan. Demikianlah episode ke-11 dan nantikanlah di episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.